Pada kesempatan kali ini, saya memegang buku Puasa dan Kejujuran. Ini buku yang lumayan sederhana dalam segi tampilan, tapi sangat luar biasa kalau dilihat dari isi buku ini. Ini ditulis atau diterbitkan pada tahun akhir 2000, berarti hampir 21 tahun keberadaan buku ini, dan tentu ini sudah tersebar di berbagai tangan para pecinta buku. Ya, ini diterbitkan oleh penerbit Kompas Media Nusantara, dan ini merupakan kumpulan tulisan para tokoh nasional, mulai dari MH Ainun Najib atau lebih cenderung dikenal Cak Nun, Jalaluddin Rahmat almarhum yang baru saja meninggal akhir bulan kemarin, atau yang lebih akrab disapa Kang Jalal. Ada Masdar F. Masudi, ada Najib Burhani, ada Malik Fajar, ada Kiai Haji Khalil Bisri, dan banyak penulis-penulis keren lainnya. Tentu masing-masing penulis menuangkan ide yang sangat luar biasa tentang puasa dan kejujuran. Satu yang penulis dapatkan, salah satu dari banyak tulisan ini yang sampai saat ini cukup mengingatkan, yakni tulisan Pak Kiai Haji Khalil Bisri, yaitu tentang pengaruh halal. Nah, beliau menuliskan ada seorang pemuda bernama Idris. Pemuda ini sedang berpuasa menjelang berbuka di sekitaran bantaran sungai. Nah, suatu waktu adzan berkumandang, terdengar sayup-sayup dari kejauhan, dan pemuda bernama Idris ini lirik kanan kiri, saya mau buka nih, nggak ada makanan. Pas di pinggir sungai dia melihat apel yang tersisihkan air dari arus air yang mengalir jernih. Karena waktu buka dan dia merasa butuh dengan takjil, dia ambil itu apel dan dia makan. Nah, baru setelah apel itu masuk ke dalam perutnya, dia berpikir, wah, ini apel siapa? Gitu. Wah, ini halal atau tidak? Terngiang dalam pikirannya bahwa apel ini masih syubhat. Karena khawatir dengan makanan yang masih syubhat, dia keesokan harinya mencoba mencari sumber atau pohon apel tersebut. Dia terus berjalan ke hulu sungai, dan di suatu tempat dia menemukan kebun apel yang salah satunya berada di atas sungai, yang memungkinkan mungkin dari pohon itu apel jatuh dan si apel itu hanyut di bawah air sungai. Nah, dia masuk ke kebun itu dan mencari pemilik kebun. Setelah ketemu dengan si pemilik kebun, Idris menerangkan apa yang terjadi, apa yang dilakukan olehnya kemarin sore. Nah, si pemilik kebun tersenyum dan menerangkan bahwa kemungkinan besar apel itu miliknya, karena setelah kebun itu ke hulu nggak ada lagi kebun apel. Dia menanyakan maksud Idris datang ke situ. Kata Idris, saya ingin meminta apel yang saya makan kemarin itu dihalalkan oleh si pemilik apel tersebut. Nah, si pemilik apel itu akan memaafkan dan akan menghalalkan si apel dengan satu syarat. Idris pun menerima syarat itu. Apa syaratnya?
Katanya kamu harus belajar di sini dan berkhidmat di sini. Kamu belajar di sini dan mengabdi di kebun tersebut selama 2 tahun. Nah, dengan keinginan untuk supaya si apel yang udah dimakannya halal, Idris menerima persyaratan itu. Selama 2 tahun dia belajar di situ, berkebun di situ, mengabdi di situ, ya berkhidmat di si pemilik kebun itu. Nah, seiring berjalan waktu sudah selesai 2 tahun, Idris pun menagih janji si pemilik kebun. Dengan baik-baik dia berkata bahwa saya sudah 2 tahun di sini, sudah berkhidmat kepada sampean. Tolong halalkan 1 apel yang waktu lalu saya makan. Si pemilik kebun pun kembali bercerita dan kembali menawarkan syarat bahwa akan saya halalkan apel yang kau makan dengan 1 syarat. Apa syaratnya? Kan ini udah 2 tahun. Iya, udah 2 tahun, tapi ada 1 lagi. Nah, dia diminta untuk menikahi 1 orang perempuan yang menurutnya itu buruk rupa, tuli, bisu, dan tidak bisa berjalan. Nah, saking inginnya si apel yang sudah dia makan itu halal, dia menerima persyaratan itu. Dia mau menikah dengan gadis yang buruk rupa, yang dikatakan tidak bisa melihat, yang dikatakan tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berjalan. Dia terima. Nah, karena sudah sepakat diterima, maka pernikahan pun berlangsung. Dan setelah dinikahkan, baru Idris dipersilahkan oleh si bapak perempuan itu untuk ke kamar pengantin. Mungkin ini proses pernikahannya tidak seperti umum di kita terjadi, 2 calon pengantin bertemu di 1 meja untuk melakukan akad nikah. Tapi ini proses yang si perempuannya disembunyikan di kamar. Dan ini juga terjadi di tradisi sebagian kelompok orang yang ketika akad nikah ya hanya pengantin lelakinya saja yang hadir. Nah, setelah izinkan masuk kamar pengantin, Idris kaget. Dia mengucapkan salam dan ada yang menjawab di dalam. Dan dia mencari orang yang menurut yang diceritakan oleh si yang punya kebun itu. Mana perempuan yang buruk rupa, yang tidak mendengar, yang tidak melihat, dan yang tidak bisa berjalan? Toh saya masuk ke kamar, saya mengucap salam, ada yang menjawab, katanya. Dia balik lagi dan diterangkan bahwa perempuan itulah yang dimaksud oleh yang punya kebun. Dikatakan buruk rupa karena dia belum punya jodoh. Dikatakan tuli karena dia tidak pernah mendengar suara-suara yang tidak baik. Dikatakan tidak bisa melihat karena dia tidak bisa melihat pemandangan-pemandangan yang buruk, dan seterusnya. Akhirnya Idris dan perempuan yang serba suci itu, dalam tanda kutip suci karena tidak melihat pemandangan yang selayaknya tidak dilihat, tidak mendengar perkataan yang jelek, tidak jalan ke tempat-tempat yang tidak baik, menikahlah dua pasang jejaka dan mojang itu. Nah, karena di satu sisi perempuannya yang sangat terjaga, di sisi lain sang pemuda yaitu Idris yang sangat hati-hati dengan makanan, maka dari 2 pasang ini lahirlah sosok yang saat ini kita kenal yaitu Imam Syafi'i, ulama besar yang hukum-hukumnya atau pemikirannya sampai saat ini dilakukan dan dipanuti, dijadikan mazhab oleh sebagian besar umat Islam. Nah, artinya
antara Idris dan si perempuan yang terjaga itu, yang kalau tidak salah namanya Fatimah, adalah dua sosok yang penting hadir ketika menginginkan sebuah turunan yang baik dan punya peran besar, yaitu sekelas Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu hadir di dunia ini menjadi mazhab yang ajarannya dipanuti oleh banyak orang. Itu terlahir dari dua sosok yang memang si pertama perempuannya terjaga, kedua laki-lakinya itu teliti dalam hal makanan. Maka dari itu saya katakan buku ini sangat keren, sangat memberikan sumbangsih pemikiran yang bisa menjawab kekosongan, kekeringan rutinitas kita, terutama ya orang seperti saya yang puasa hanya puasa, yang ibadah sholat misalkan hanya sholat, tidak bisa merenungi dan menginsafi apa yang dilakukan. Sholat tidak mencegah perbuatan keji, puasa tidak bisa mengendalikan diri, dan ibadah-ibadah lain yang hanya sebatas rutinitas. Nah, buku yang hanya 158 halaman ini isinya sangat-sangat luar biasa. Karena itu menjelang bulan Ramadan yang akan datang, saya kira wajib bagi generasi muda ataupun siapapun untuk membaca buku ini. Insya Allah bisa meningkatkan kualitas berpuasa kita tahun yang akan datang. Demikian buku yang dapat saya sampaikan. Selamat malam dan bisa berjumpa lagi di episode berikutnya.